Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Sinta Antartika, kelas 1C dengan NIM A5102101177. Di sini saya akan menyampaikan biografi tentang tokoh Alamah Tabatabai. Alamah lahir pada akhir tahun bulan Zulhijjah, yaitu tahun 1321 Hijriah bertepatan dengan 1902 Masehi di Sad Abad Tabriz. Said Muhammad Hussein selama 6 tahun yaitu 1911 sampai 1917 Masehi setelah mempelajari Al-Quran di mana segala sesuatunya harus sudah diajari sebelumnya, karya seperti Gulistan, Bustan, dan lainnya sudah mesti dikuasai. Selain mempelajari pelajaran tata bahasa di bawah bimbingan Mirza Ali Naqi Kotot, ia juga belajar menulis tulisan indah. Kemudian masuk ke Madrasah Talibiyah Tabriz untuk mempelajari bahasa Arab dan ilmu nakli, fikih, dan usul. Tahun 1918 hingga 1925 Masehi, ia sibuk menimba berbagai disiplin ilmu Islam. Setelah menyelesaikan pelajarannya di Madrasah Talibiyah, bersama saudaranya pergi ke Najaf selama 10 tahun, belajar menimba ilmu agama, yaitu tahun 1925 sampai 1935 Masehi. Lalu tahun 1935 Masehi kembali ke Tabriz sampai tahun 1946 Masehi. Ia menetap dan tidak mempunyai kelas khusus, tetapi ia sibuk melakukan penulisan dan penelitian. Ia pergi ke Qum tahun 1946 Masehi dan menetap hingga akhir hayatnya, sibuk melakukan pengajaran, penulisan, dan penelitian. Ia wafat pada jam 9 pagi hari Minggu, 15 November 1981 Masehi atau 18 Muharram 1402 Hijriah. Jenazahnya diarak dari Masjid Hasan Askari sampai pelataran Haram Sayyidah Fatimah Maksumah. Dikuburkan di Masjid Al-As, Halam Sarirah Maksumah S.A. Keahlian atau bidang ilmu yang dikuasai yaitu di Najaf. Ia pergi ke Najaf dan selama 10 tahun untuk menyempurnakan pengetahuan keagamaannya dalam berbagai cabang dan bidang keilmuan Islam. Di Tabriz, selama berada di Najaf mengalami kesulitan ekonomi dan terpaksa kembali ke Iran selama 10 tahun, sibuk bertani di desa Sad Abad Tabriz. Beberapa kitab dan risalah Alamah merupakan buah pikiran dan tafaruknya. Di Qum, ia bermukim di Qum semenjak tahun 1946 Masehi dan memulai majelis pelajarannya dalam bidang tafsir dan hikmah. Juga mengajar dan mendidik muridnya dalam segi akhlak dan irfan. Majelis ilmu di Tahran. Selama dalam perjalanan yang berkelanjutan ke Tahran, ia mengadakan pertemuan dengan para penggemar hikmah dan ma'arif Islam dan kadang memberi jawaban para penentang agama dan hikmah. Karya-karyanya yaitu Tafsir Al-Mizan, Hasyiah Berasfar, Sariruddin Syirazi, Sunan Nabisau, Muhibat Ba'ustad Korbin, Syiah Dar Islam, Hasyiah Berkifayah Al-Usul, Risalah Dar Quwah Wafil, Risalah Dar Isbatzat, Risalah Dar Sifat, Risalah Dar Alfal, Risalah Dar Wasaid, Al-Insan Qabla Dunia, Al-Insan Fid Dunia, Risalah Dar Nubuwat, Risalah Dar Wilayat, Risalah Dar Mustaqayat, Risalah Dar Burhan, Risalah Dar Mukalatah, Risalah Dar Tahlil, Risalah Dar Tarkib, Risalah Dar Mubawat wal Mukamat, Nastalik, Quran dan Islam, dan masih banyak lagi. Pokok-pokok pemikirannya yaitu yang pertama teori etika mengenai etika individu dan sosial. Yang kedua rekonstruksi pemikiran tentang agama suatu upaya mencari makna yang manusiawi. Yang ketiga teori persatuan dalam filsafat agama. Dan yang terakhir yaitu Amsal dalam Al-Quran. Cukup sekian penyampaian biografi tentang tokoh Alamah Tabatabai kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.